Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Berikut nama-nama anggota kelompok 19. Ada Maria Natania Ardianto, Gabriela Lintang Sulistioreni, dan saya sendiri, Nanda Arya Santo. Nama produk yang kami buat yaitu Otis, dengan slogan praktis, modern, dan hemat energi. Lalu ada latar belakang mengapa kami membuat produk ini. Di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, semua orang berusaha meminimalisasi kontak dengan orang lain untuk menghindari penyebaran virus. Barang-barang di tempat umum seperti kursi, meja, tangga, dan sampah lampu dengan berkala selalu disemprot dengan disinfektan. Penyemprotan ini terutama pada benda yang terhubung dengan listrik menyimpan bahaya tersendiri. Dengan adanya lampu otomatis, tidak lagi dibutuhkan saklar lampu yang harus dibersihkan menggunakan disinfektan. Selain itu, lampu otomatis dapat mencegah pemborosan listrik karena lampu ini dapat mati dengan sendirinya ketika cahaya pada ruangan telah tercukupi. Terlebih lagi, energi listrik yang digunakan berasal dari batu bara yang merupakan sumber energi tidak terbarukan, sehingga penggunaan lampu otomatis dapat menjadi salah satu upaya untuk menghemat penggunaan listrik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat lampu otomatis sensor LDR? Yang kedua, bagaimana cara memasarkan produk lampu otomatis sensor LDR? Lalu kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan lampu otomatis sensor LDR. Lalu yang kedua, untuk mengetahui cara memasarkan lampu otomatis sensor LDR tersebut. Lalu ada manfaat. Penulis dapat terlatih dalam membaca yang efektif karena sebelum menulis laporan, penulis terlebih dahulu mencari data-data faktual dari buku-buku sebagai sumber informasi. Penulis bisa mengembangkan kreativitas dan mengetahui cara membuat lampu otomatis. Lalu yang terakhir, penulis dapat mengetahui bagaimana membuat laporan secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, ada alat dan bahan pembuatan lampu. Yang pertama ada Arduino Uno, dapat terlihat pada gambar, resistor 100 ohm dan 1,8 kilo ohm atau 1800 ohm, ada lampu LED, sensor cahaya LDR, relay channel 5 volt berjumlah 1, kabel jumper, dan project board. Lalu kemudian ada rancangan dari produk yang kami buat, seperti pada gambar. Kemudian ada coding yang merupakan perintah dari lampu otomatis yang kami buat. Kemudian ada cara kerja dari lampu otomatis yang kami buat. Yang pertama, cahaya sebagai input, lalu diproses oleh sensor LDR, diproses oleh Arduino, dan output oleh lampu LED. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, strength. Bisa menyala dan mati dengan sendirinya, bisa mengatur intensitas cahaya secara otomatis, dapat membantu mencegah kebakaran biaya listrik, harga yang terjangkau. Weakness, kelemahan. Walaupun harganya terjangkau, namun harganya masih lebih mahal dibandingkan lampu lain pada umumnya. Lalu ada opportunity atau peluang. Peluang yang kami dapat ini terhadap kebutuhan masyarakat terhadap lampu yang lebih canggih, modern, dan praktis. Media promosi yang juga sangat luas. Lalu ada ancaman, threat. Pesaing atau kompetitor yang menjual produk dengan harga yang lebih murah namun kualitas yang lebih baik. Berikut adalah logo yang akan kami pakai pada produk kami. Melalui analisis kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kami mengembangkan produk lampu otomatis dengan nama Otis untuk membantu dan mempermudah aktivitas masyarakat. Kami membuat logo sebagai identitas untuk proses penjualan dan promosi produk. Produk yang sudah kami buat akan kami kembangkan dengan mengembangkan aplikasi yang dapat mengontrol produk. Aplikasi tersebut dapat terhubung lebih dari satu produk lampu kami, sehingga konsumen hanya tinggal memilih lampu mana yang akan dikontrol melalui aplikasi. Fitur-fitur yang terdapat pada produk kami yang pertama, lampu dapat mati dan nyala dengan sendirinya. Yang kedua, dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode otomatis pada aplikasi. Yang ketiga, dapat mengatur intensitas cahaya pada aplikasi.
Berikut adalah gambaran dari aplikasi yang kami rancang. Pertama, aplikasi dapat mengontrol lampu dengan memencet tombol on dan off. Yang kedua, aplikasi dapat mengatur intensitas cahaya lampu. Semakin ke atas, intensitas cahaya lampu semakin besar, dan semakin ke bawah, intensitas cahaya lampu semakin rendah. Yang ketiga, aplikasi dapat mengaktifkan atau mematikan fitur otomatis pada lampu. Untuk perencanaan produksi, kami memilih tempat produksi yang dekat dengan keramaian supaya konsumen dapat dengan mudah mengakses produk kami. Kami akan berupaya meminimalisasi pencemaran lingkungan dan menjaga keberlangsungan ekosistem di tempat produksi. Dalam merekrut karyawan, kami memilih karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dan kemampuan promosi yang terbaik. Kami juga akan memberikan pelatihan kepada karyawan dalam mempromosikan sesuatu. Target produksi kami dalam 1 bulan bisa memproduksi sebanyak 1.500 produk. Dengan mempertimbangkan biaya produksi untuk membuat lampu otomatis ini, kami memutuskan untuk menjual produk kami dengan harga Rp145.200 dengan mendapat keuntungan sebesar 20%. Produk akan kami distribusikan ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kami juga akan memberikan garansi 1 tahun jasa perbaikan jika lampu otomatis mengalami kerusakan. Kami merancang strategi penjualan yaitu online marketing. Platform yang kami gunakan adalah media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Selain itu, kami juga memberikan strategi penjualan yaitu dengan menaikkan harga produk kemudian memberikan diskon yang besar agar konsumen itu tertarik untuk membeli produk kami. Dan kami juga akan melakukannya pada hari-hari besar dan pada tanggal 25, yaitu tanggal setelah konsumen mendapatkan gaji. Untuk mengatasi kompetitor, kami akan terus memantau bagaimana perkembangan produk kompetitor dan berusaha agar produk kami itu bisa selangkah lebih maju dari produk kompetitor. Untuk meminimalisasi risiko kerugian pada perusahaan, kami akan memberlakukan sistem pre-order. Sistem ini mencegah perusahaan mengalami produksi produk secara berlebih, jadi bisa menekan biaya produksi dan mencegah kerugian. Selanjutnya adalah target jangka pendek. Yang pertama adalah memperluas lapangan pekerjaan. Target jangka pendek kami yaitu bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan kesempatan pada banyak orang di luar sana untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua adalah menarik para investor. Diharapkan produk kami dapat menarik kepercayaan investor kepada kami dan dapat bekerja sama dalam rangka membesarkan perusahaan dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya, target jangka panjang kami yaitu produk Otis dapat menjadi produk nasional nomor 1. Sasarannya yaitu produk kami dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu bisa segera balik modal dan mendapatkan profit dari bisnis yang kami jalankan ini. Tentunya dalam proses persiapan produksi hingga pemasaran, ada sekiranya pengeluaran-pengeluaran yang dapat dimasukkan sebagai modal usaha. Harapan kami adalah bisa segera balik modal dan memperoleh keuntungan. Kami juga ingin membuat cabang pabrik di kota-kota lain sekitar Jabodetabek dan Pulau Jawa. Dan yang terakhir untuk saat ini yaitu mengekspor produk kami ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berikut kami lampirkan tabel rincian alat, bahan, serta harganya yang menjadi modal utama produksi kami senilai Rp121.000. Selanjutnya ada timeline proses pengerjaan kami selama perancangan dan perencanaan. Akhir kata, kesimpulan dari presentasi kami, yaitu harapan kami Otis dapat membawa benefit dengan harga yang worth it untuk masyarakat dengan potensi komersial yang dapat menarik para pembisnis. Saran pengembangan produk yang saat ini dipikirkan oleh kami, yaitu memanfaatkan tenaga surya untuk meningkatkan environmental friendly product dan merekayasa rangkaian agar mampu menjadi lampu otomatis dengan rangkaian seri dan paralel. Inilah sumber-sumber yang kami gunakan selama pengerjaan laporan dan proses perencanaan produk. Terima kasih.